Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Saya akan meneruskan seri video pola skakmat kawan-kawan. Kali ini saya akan berikan contoh permainan back rank mate. Pola back rank mate ini terjadi saat raja lawan terjebak di balik barikade pionnya sendiri, di baris ke-8 dan diskakmat oleh benteng maupun dengan menteri. Pola skakmat ini didapat di permainan antara Ben Larsen versus Lubomir Lubojevic pada turnamen di Milan, Italia tahun 1975. Ben Larsen adalah Grandmaster asal Denmark, 6 kali menjuarai kejuaraan di Denmark, 4 kali mengikuti kandidat turnamen. Sedangkan Lubomir Lubojevic adalah Grandmaster asal Serbia, yang dulunya masih tergabung dengan Yugoslavia. Dia 2 kali menjuarai kejuaraan di Yugoslavia. Permainan ini dimulai oleh Ben Larsen dengan pion D4, lawannya Lubomir Lubojevic dengan kuda F6, pion C4, pion E6, kuda C3, dan pion C5. Lubojevic bermain dengan Benoni defense, pion D5 balas Larsen bermain dengan variasi klasikal, pion pukul pion, dipukul balik dengan pion. Lubojevic melanjutkan pion G6, berniat untuk Fianchetto gajah di petak G7, kuda F3, gajah G7, pion E4 memperkuat pion pusat, dan pion D6. Hal yang sama dilakukan oleh Lubojevic, memperkuat pionnya di petak C5. Larsen melanjutkan pengembangan gajah ke E2 mempersiapkan untuk rokade. Lubojevic rokade, kuda putih ke E2. Larsen menunda untuk rokade, mempersiapkan jalan bagi pionnya untuk didorong di langkah-langkah berikutnya. Lubojevic menggeser betengnya ke E8, langkah yang standar untuk menempati file yang semi terbuka. Larsen pun rokade pendek, Lubojevic kuda D7. Pion A4 lanjut Larsen menghadang hitam memainkan pion ke B5. Pion A6 lanjut Lubojevic, raja ke H1. Bersiap untuk mendorong pionnya di lajur F, sehingga diagonal ini nantinya akan menjadi diagonal yang cukup rentan untuk dimanfaatkan oleh menteri hitam. Oleh karena itu, raja putih terlebih dahulu bergeser ke petak H1. Lubojevic menggeser betengnya ke B8 untuk menyokong pion di lajur B didorong ke depan. Larsen melanjutkan langkahnya dengan pion F4. Lubojevic membalasnya dengan pion C4. Menunda langkah pion B untuk didorong ke depan. Lakukan langkah pengorbanan dengan pion C4 ini bermaksud untuk mengosongkan petak C5 untuk ditempati kuda di langkah-langkah berikutnya. Putih tidak melanjutkan untuk pukul pion ini kawan-kawan, mendorong pion E5 mengancam kuda. Pion D pukul pion E5, putih tidak melanjutkan pion pukul pion melainkan kuda pukul pion C4. Pion B5 balas Lubojevic. Pion A pukul pion B5 dipukul balik dengan pion A berbalik mengancam kuda. Mungkin langkah yang cukup logis bagi putih di langkah berikutnya ini adalah menempatkan kuda ke D6. Ini adalah merupakan langkah logis atau mungkin juga bisa jadi langkah terbaik untuk menggarpu pion, gajah, serta beteng. Tentu balasan bagi hitam adalah menyelamatkan beteng ke petak E7 ataupun menggeser betengnya ke F8. Dan kuda putih pun mempunyai pilihan untuk melanjutkan langkahnya dengan pukul gajah ataupun bisa untuk pukul pion B5 ini. Dan posisi putih pun akan semakin jauh lebih baik dengan variasi ini. Tapi sayangnya kawan-kawan, Ben Larsen memilih pukul pion E5. Lubojevic melanjutkan pion B4 mengancam kuda. Kuda ke B5. Kuda hitam pukul kuda putih, dipukul balik dengan pion F. Sekarang putih mempunyai sepasang pion di petak pusat, tapi pion ini cukup lemah kawan-kawan. Tentu saja Lubojevic pukul pion dengan beteng di E5. Walaupun langkah ini terlihat sebuah langkah blunder kawan-kawan karena gajah putih akan ke F4 menusuk kedua beteng hitam. Tapi sebetulnya hitam mempunyai langkah counter attack dengan beteng pukul pion D5. Ini adalah langkah counter attack dengan tempo menyerang menteri putih, sekaligus memberikan tekanan pada kuda putih B5.
Tapi di posisi ini kawan-kawan, Lubojevic tidak melanjutkan untuk pukul pion D5 ini, mengorbankan pertukaran perwira, membiarkan betengnya untuk dipukul gajah. Lubojevic lebih memilih langkah kuda pukul pion, membiarkan gajah putih untuk pukul beteng di E5 ini. Langkah ini dipilih oleh Lubojevic agar gajah petak gelapnya ini lebih aktif di permainan nantinya. Ben Larsen tidak langsung memukul beteng hitam ini kawan-kawan. Melangkahkan gajahnya ke C4, memberikan tekanan pada kuda D5. Di langkah berikutnya, gajah akan pukul beteng. Setelah gajah pukul gajah, menteri akan pukul kuda. Untuk sementara ini, kuda tidak akan berani lompat ke petak yang lain, karena sudah dipin oleh menteri putih. Lubojevic membackup kudanya dengan gajah ke E6. Akhirnya gajah pukul beteng, gajah pukul gajah, menteri putih ke E2 untuk memberikan tekanan atau ancaman pada gajah petak gelap. Di backup dengan menteri di G5, gajah pukul kuda, gajah pukul gajah, dan beteng naik ke A5 untuk melindungi kudanya dari ancaman beteng hitam, sekaligus mempersiapkan serangan X-ray bagi para perwira hitam di baris kelima ini kawan-kawan. Permainan dilanjutkan oleh Lubojevic menggeser betengnya ke C8, bersiap meluncur kembali ke petak C1 dengan dukungan dari menterinya. Dan coba kita berhenti sejenak kawan-kawan dan perhatikan posisi kedua pemain. Kira-kira posisi manakah yang lebih berbahaya kawan-kawan? Tentu saja posisi hitam di langkah ke-25 ini jauh lebih baik daripada putih. Dengan dukungan dari kedua gajahnya kawan-kawan, hitam siap menerkam dua pion yang ada di hadapan rajanya ini, memberikan ancaman skakmat di langkah-langkah berikutnya. Tapi Ben Larsen tidak khawatir terhadap ancaman dari para perwira hitam ini kawan-kawan. Atau mungkin Ben Larsen tidak melihat kombinasi yang cukup serius dari hitam ini. Dia malah melangkahkan kuda ke A7, memberikan double serangan terhadap beteng serta dua gajah hitam ini. Mungkin di posisi ini kawan-kawan, langkah yang patut dipertimbangkan oleh putih adalah kuda ke C3 untuk menghadang pergerakan beteng hitam ke lajur pertama, sekaligus membuka double serangan terhadap dua gajah hitam ini. Tapi langkah ini juga bisa ditangkis oleh hitam dengan gajah pukul kuda, pion pukul gajah. Hitam bisa melanjutkan open serangan terhadap beteng dengan gajah pukul pion G2 skak, dipukul dengan menteri pukul beteng. Walaupun sebenarnya kawan-kawan dengan variasi ini pun hitam masih tetap unggul. Tapi langkah kuda ke A7 ini kawan-kawan adalah langkah blunder. Di sini Lubojevic meresponnya dengan menteri ke H4. Langkah senyap dengan mengorbankan gajahnya sebagai deflection move atau langkah pengalian menteri putih dari baris kedua. Disinilah kawan-kawan, di langkah berikutnya ini kembali Lubojevic membuat langkah brilian, langkah pengorbanan dengan menteri ke F2, memberikan ancaman skakmat dengan pukul pion G2 ataupun dengan pukul beteng di F1. Di posisi inilah Ben Larsen menyerah. Karena apabila permainan tetap dilanjutkan kawan-kawan dengan beteng pukul menteri, beteng hitam akan ke C1 skak, ditutup dengan menteri, beteng pukul menteri skak, ditutup dengan beteng pukul beteng skak mat. Inilah pola back rank mate yang didapat di permainan ini apabila permainan tetap dilanjutkan. Sebetulnya pola skak mat ini tidak akan terbentuk jika pada posisi seperti ini putih meresponnya dengan menteri ke F4, skakmat hanya didapat dengan pola skakmat biasa. Tapi jika beteng digeser ke G1, menteri akan pukul pion G2 skak, dipukul dengan beteng hitam akan ke C1 ditutup dengan menteri, beteng pukul menteri skakmat. Ini juga merupakan pola back rank mate. Itulah kawan-kawan contoh permainan yang mendapatkan pola skakmat back rank mate yang terjadi antara Ben Larsen versus Lubojevic. Semoga video ini bisa menginspirasi dan menghibur kawan-kawan semua.
Sampai bertemu di video-video pola skakmat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.